Pemerintah berkomitmen dalam memperkuat ekosistem logistik nasional termasuk memastikan ekosistem ini menerapkan aspek berkelanjutan. Dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital atau Permen.Kom.Digi Nomor 8 Tahun 2025 tentang layanan pos komersial, pemerintah secara khusus menyoroti pentingnya aspek keberlanjutan lingkungan. Menurut Direktur Pengembangan Ekosistem Digital Komdigi Sony Hendra Sudaryana, regulasi itu tak hanya sekedar melihat efisiensi operasional, tetapi juga dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh aktivitas industri logistik. Bahkan, dalam kebijakan ini, diatur mengenai pembungkusan kiriman ramah lingkungan hingga aspek penggunaan energi. Tidak cuma melihatnya dari sisi efisiensi, tapi sustainable dari sisi lingkungan juga. Kita ada termasuk dari sisi pengelolaan energi penggunaan data centernya itu ada diatur di regulasi yang lain. Tapi secara umum kita nggak cuma hanya melihat dari sisi efisiensi bisnisnya, tapi ke impact ke lingkungan juga. Ada program pemerintah untuk energi hijau di semua sektor. Kita masukkan beberapa pasal di situ untuk mulai teman-teman di sektor logistik ini melihat penggunaan, makanya nggak dikunci untuk kayak motor atau gimana, tapi secara penggunaan energi hijau ini di semua lini ya, mungkin mulai dari data centernya ataupun di sistemnya, penggunaan energinya harus kita mulai didesain untuk ke arah yang ramah lingkungan. Di sisi lain, implementasi logistik hijau yang diamanatkan dalam Permen.Kom.Digi Nomor 8 Tahun 2025 berpotensi memperoleh momentum baru dari percepatan elektrifikasi armada logistik perkotaan. Namun, hal ini juga diiringi dengan berbagai tantangan, seperti tingginya biaya awal pembelian kendaraan listrik yang menjadi hambatan utama bagi para pelaku pengiriman barang. Padahal, tak bisa dipungkiri, pertumbuhan pesat perdagangan elektronik atau e-commerce mendorong peningkatan aktivitas distribusi barang di perkotaan. Ini turut berkontribusi dalam meningkatnya emisi dari sektor transportasi logistik. Southeast Asia Director Institute for Transportation and Development Policy Indonesia, Gonggom Tua Esi Tanggang, menjelaskan sektor transportasi menyumbang sekitar 25% emisi energi nasional atau setara 202 juta ton karbon dioksida. Riset yang dilakukan IDTP Indonesia menemukan bahwa sepeda motor menjadi segmen yang paling siap untuk elektrifikasi. Nah, kami melihatnya dari sektor logistik ini yang memiliki potensi yang sangat besar untuk kita manfaat ekonominya kalau kita elektrifikasi mereka. Nah, dari studi 1 tahun terakhir ini, kami menemukan sektor yang paling signifikan adalah armada roda 2 ini, karena memang mereka jumlahnya cukup banyak, sangat signifikan, dan juga mileage-nya tadi yang bisa sampai 150 km per hari. Nah, dari sini juga kami menemukan bahwa dari studi dan wawancara ini dengan pelaku industrinya juga dengan teman-teman kurir, itu gaps-nya dan tantangannya adalah terkait dengan infrastrukturnya, infrastruktur charging dan pengisian dayanya. Karena kalau mobil itu kan mereka bisa menggunakan SPKLU. Nah, kalau motor ini mereka karena dimiliki oleh pribadi, mereka harus nge-charge di rumah. Senada, PLT Direktur Utama PT Mandiri Utama Finance Dapot Parasian Sukoco Sinaga turut menyoroti permintaan pembiayaan sepeda motor listrik hingga kini belum menunjukkan peningkatan yang signifikan. Menurut Dapot, tantangannya tidak hanya soal harga kendaraan, tetapi juga manfaat ekonomi yang belum dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Dia menilai insentif bagi sepeda motor listrik masih kalah menarik dibandingkan insentif yang diterima pengguna mobil listrik, seperti kemudahan akses di kawasan ganjil genap dan tarif pajak yang lebih rendah. Jadi apabila pertanyaannya apakah sudah ada kenaikan dari sisi demand, menurut kami di bisnis pembiayaan tidak signifikan, Mbak. Gitu. Dan ini mungkin masih jadi PR besar juga untuk kami, karena bagi kami juga sebenarnya itu bisnis yang cukup menarik, apalagi roda 2. Gitu. Karena roda 2 ini yang tadi disampaikan dari sisi penelitian, demand-nya itu nggak turun-turun sebenarnya. Yang namanya 6 juta per tahun itu selalu ada gitu. Bahkan mungkin mobil yang sebenarnya sekarang cenderung menurun. Nah, insentif-insentifnya menurut saya kita harus lebih mendarat lagi, lebih melihat lagi bagaimana orang melihat motor EV itu lebih favorable. Untuk menjawab tantangan ini sekaligus mendukung percepatan transisi menuju transportasi rendah emisi,
Grab Indonesia terus memperluas penggunaan kendaraan listrik dengan skema rental. Hal ini diungkapkan oleh Director of Grab Rental and Expansion Business Grab Indonesia Halim Wijaya. Grab melalui unit Grab Rental menjalin kerjasama dengan berbagai operator stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU, termasuk PT PLN Persero, sebagai penyedia jaringan SPKLU terbesar di Indonesia. Adapun hingga 2025, jumlah armada Grab elektrik yang beroperasi di berbagai wilayah Indonesia telah mencapai sekitar 14.000 unit, yang terdiri atas sepeda motor dan mobil listrik. Jadi memang akhirnya Grab memposisikan dirinya menjadi katalisator. Jadi oke, karena memang pasar retail masih belum siap, kemudian akhirnya oke lah kami menjadi penengahnya, mediasi di tengahnya, dan menjadi katalisator. Hingga hari ini take up-nya puluhan ribu tadi gitu, sehingga kita bisa bantu sama-sama untuk percepat adopsinya. Berharap sebenarnya kami akan jauh lebih happy sebenarnya kalau memang pasar individualnya lebih siap juga dan akhirnya running dengan individual entity-nya. Memang, perkembangan pesat elektrifikasi kendaraan roda 2 menunjukkan manfaat ekonomi yang besar. Akan tetapi, kebijakan yang dikeluarkan pemerintah harus bisa menjawab tantangan yang mengikutinya.